tentang pengelolaan perbekalan di apotek ya. Nanti ada dua, yaitu pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Nah, ini sebetulnya slide ini video pembelajaran ini adalah melanjutkan video pembelajaran yang lalu ya, dimana video pembelajaran yang lalu sudah sampai ke perencanaan. Nah, langsung saja kita menuju slide yang berikut ini. Oke, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran tentang perencanaan. Oke, saya ulangi sedikit ya. Jadi setiap apotek itu pengelolaan perbekalan farmasi di apotek pada dasarnya biasanya dimulai dengan adanya suatu perencanaan ya, perencanaan. Jadi kalau misalnya ada obat yang kosong, obat yang habis, lah itu nanti gimana cara mengadakannya, itu juga memerlukan suatu perencanaan. Oke, diawali ini dengan perencanaan. Apa sih perencanaan? Yaitu perencanaan adalah suatu kegiatan ya dalam rangka menyusun daftar kebutuhan perbekalan farmasi yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis. Fungsinya untuk apa? Adalah untuk mencapai sasaran maupun tujuan yang diharapkan. Oke. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan dari perencanaan itu? Yang pertama adalah menyusun kebutuhan obat yang tepat ya, menyusun kebutuhan obat yang tepat. Oke. Kemudian dan yang jelas ya, yang jelas itu pasti sesuai kebutuhan. Oke. Oke, mohon maaf. Oke, sesuai kebutuhan. Oke, sesuai kebutuhan. Biasanya untuk mencegah terjadinya kekurangan ataupun kelebihan persediaan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan persediaan farmasi secara efektif dan efisien. Ini sudah kita bahas yang lalu, saya hanya mengulang saja. Ya, tujuannya yaitu yang jelas kebutuhan yang tadi disusun secara tepat sesuai dengan kebutuhannya ya, supaya nanti tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan ya. Nanti ketika ada pasien datang ternyata kok habis dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk ke metode perencanaan. Ada beberapa macam metode perencanaan. Yang pertama ada metode epidemiologi ya. Metode epidemiologi merupakan metode berdasarkan dari perhitungan tingkat kebutuhan berdasarkan pola penyakit ya, pola penyakit, kemudian perkiraan tingkat kunjungan pasien dan waktu tunggu atau lead time ya. Epidemiologi biasanya berdasarkan tingkat kebutuhan perhitungan saya ulangi, epidemiologi adalah perhitungan tingkat kebutuhan berdasarkan pola penyakit, perkiraan tingkat kunjungan pasien dan waktu tunggu. Semisal begini, misalnya ternyata di dalam suatu daerah ternyata penggunaan obat jamur ternyata sangat tinggi sekali ya, karena berkaitan dengan kebersihan pasien ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi untuk proses perencanaannya berarti saya harus mengadakan lebih banyak obat untuk jamur. Nah, jadi seperti itu berdasarkan pola penyakit. Misalnya ada mikonazol dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan metode konsumsi. Ya, berarti pendekatan yang digunakan untuk berdasarkan analisa penggunaan obat periode yang sebelumnya ya, dengan menggunakan kartu stok yang berada pada gudang penyimpanan obat ya. Setelah didata, dianalisa, maka baru dikelompokkan mana sih yang masuk dalam fast moving, mana yang masuk dalam slow moving. Kemudian apakah yang slow moving juga, itu tidak perlu diorder? Tetap perlu, tetapi mungkin dengan berbagai pertimbangan untuk yang slow moving untuk pengadaannya mungkin tidak terlalu banyak ya. Sebaliknya untuk fast moving karena dia perputarannya sangat cepat sekali, maka perlu adanya perencanaan yang istilahnya
berlebihan, bukan berlebihan, yang melebihi dari obat yang lain ya. Jadi kalau yang fast moving biasanya stoknya agak banyak ya, stoknya agak banyak karena perputaran obatnya sangat cepat. Kemudian yang ketiga adalah metode kombinasi, yaitu baik antara epidemiologi maupun metode konsumsi. Ya, untuk perencanaan pengadaan barang ini biasanya berdasarkan pola penyebaran penyakit. Kemudian selain itu juga melihat kebutuhan sediaan farmasi pada periode sebelumnya ya, karena kombinasi yang satu epidemiologi digabung dengan konsumsi. Kalau epidemiologi berdasarkan penyebaran penyakit, kalau konsumsi berdasarkan kebutuhan pada periode yang lalu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada metode just in time ya, just in time. Kebutuhan ini biasanya metode ini biasanya digunakan untuk obat-obat yang dibutuhkan maupun yang tersedia di apotek, biasanya jumlahnya hanya terbatas ya. Jadi kebutuhan obat ya itu hanya dalam jumlah terbatas. Biasanya untuk metode just in time ini digunakan untuk obat-obat yang harganya mahal serta jarang diresepkan dan memiliki waktu kadaluarsa yang pendek ya. Jadi kalau obatnya mahal terus kemudian jarang diresepkan terus kadaluarsanya pendek, biasanya dengan metode just in time, hanya waktu itu saja belinya. Mungkin kalau lain kali ketika obatnya sudah habis, mungkin tidak lagi di order, tetapi nunggu istilahnya nunggu pesanan dari pasien ya, nunggu kebutuhan dari pasien. Kalau ada pasien datang membutuhkan, maka kita bisa menggunakan metode perencanaan just in time, berarti hanya pada waktu pasien datang, pasien membutuhkan. Oke. Kemudian kita lanjut, dokumen-dokumen yang digunakan pada perencanaan ini ada beberapa. Yang pertama ada buku catatan penjualan ya. Buku catatan penjualan ini biasanya digunakan pada metode konsumsi ya. Jadi karena periode yang lalu ya, jadi itu berdasarkan metode konsumsi. Di sini ada beberapa kolom ya. Ini kolom ini biasanya bisa disesuaikan dengan kondisi apotek masing-masing. Ada tanggal, ada jumlahnya berapa strip, berapa tablet, berapa kapsul, kemudian nama barangnya apa, misalnya paracetamol tablet, kemudian ada ultraflu, kemudian ada Proris sirup dan seterusnya. Jumlah uangnya berapa? Ada 20.000 dan seterusnya ya. Ini digunakan untuk penjualan obat bebas terbatas maupun obat wajib apotek. Kalau obat keras, karena obat keras bisa didistribusikan ke pasien hanya dengan menggunakan resep dokter, berarti tidak boleh masuk ke sini. Oke. Kemudian yang kedua adalah buku catatan penjualan resep. Kalau tadi ada penjualan obat bebas terbatas, sekarang penjualan resep. Oke, ada nomor, kemudian ada tanggalnya, ada nama obatnya, ada jumlah obat, ada nama pasien, kemudian dari dokter mana, kemudian totalnya, harganya berapa, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga ada buku konseling pasien. Nah, kalau buku konseling pasien ini berdasarkan pada metode epidemiologi ya, sama dengan ini. Oke, metode epidemiologi. Oke. Kelihatan? Kalau tidak kelihatan saya besarkan. Oke. Jadi di sini ada beberapa keterangan ya. Di sini ada beberapa keterangan. Ada nama pasien, ada alamat, kemudian resep yang sudah pernah didapatkan oleh pasien, dari dokter mana, terus kemudian diagnosanya penyakitnya apa dan usianya berapa. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya yang mengacu terhadap pola penyakit dari pasien ya. Ada riwayat alergi apa tidak, kalau punya misalnya terhadap apa, antibiotik kah, terhadap obat yang lain kah, kemudian adakah riwayat penyakit yang menyertai, kalau ada apa, kemudian kalau tidak ada ya berarti nggak masalah. Oke.
Kemudian riwayat pengobatan sebelum mendapatkan resep ini, kira-kira ada riwayat pengobatan sebelumnya apa tidak. Kemudian kondisi khusus, ya, kondisi khusus apakah pasien ini sedang hamil semester pertama, semester kedua, trimester pertama, trimester kedua, dan seterusnya. Apakah sedang menyusui, kemudian apakah resep ini digunakan untuk anak-anak, bayi maupun lansia. Kemudian bagaimana ada hasil pemeriksaan laboratorium, bagaimanakah hasilnya, misalnya kadar gula darah, kemudian kadar asam urat, kemudian kadar hemoglobinnya, kemudian kadar eritrosit, trombosit, dan seterusnya. Kemudian baru di sini diberikan informasi dan saran bagaimanakah sebaiknya untuk konsumsi obat, untuk menjaga kesehatan dan seterusnya. Nah, ini lanjutannya. Oke. Kemudian selain itu ada buku konsultasi buku defekta, ya. Kalau ini ya berdasarkan buku stok kosong, sisa obat yang menipis, ya, sisa obat yang menipis. Ini digunakan untuk biasanya buku yang digunakan untuk metode perencanaan tadi. Oke, ada nama barang, misalnya nama barang paracetamol, misalnya antibiotik apa ya, amoxicillin. Oke, sisa stoknya berapa, misalnya tinggal 2 strip. Kebutuhan per harinya, kebutuhan per minggunya berapa, misalnya 25 strip. Nah, berarti 10 strip atau 25 strip dan seterusnya. Ya, berdasarkan ini nanti bisa ditentukan berapa sih yang kita butuhkan selama seminggu amoxicillin tadi, ya, satu box kah, 2 box kah, dan seterusnya. Nah, ini tadi beberapa buku yang digunakan sebagai pendukung dalam metode perencanaan. Oke, jadi kita sudah merencanakan mau membeli obat, beberapa obat apa yang kita butuhkan untuk misalnya seminggu ke depan atau 2 hari ke depan dan seterusnya. Nah, setelah kita merencanakan jumlah obat, baru kita melakukan pengadaan, ya. Kita melakukan pengadaan. Oke. Pengadaan. Definisi kita masuk definisinya dulu. Oke, pengadaan. Pengadaan merupakan suatu proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya, ya, bisa apotek, bisa klinik, dan seterusnya, yang diperoleh dari pemasok eksternal, ya. Jadi yang jelas dia berasal dari luar pelayanan kesehatan. Biasanya melalui pembelian dari manufacturer, ya, dari pabrik, kemudian dari distributor maupun dari pedagang besar farmasi, ya. Jadi merupakan proses penyediaan obat. Di sini ada kata-kata penyediaan obat yang dibutuhkan. Siapa saja yang membutuhkan obat tadi? Ya, rumah sakit, kemudian klinik, apotek, dan pelayanan kesehatan lainnya. Biasanya dapatnya dari mana? Dari pemasok eksternal. Ya, pemasok eksternal bisa manufacturer, pabrik, kemudian bisa distributor, kemudian bisa juga pedagang besar farmasi. Oke. Kemudian pengadaan perbekalan farmasi di apotek biasanya dilakukan oleh bagian unit pembelian, ya. Jadi biasanya ada orang-orang tersendiri yang menguasai bagian pengadaan, ya. Biasanya meliputi pengadaan obat bebas terbatas, obat keras tertentu, kemudian narkotika, psikotropika, kemudian alat kesehatan, ya. Kalau di apotek, yang jelas yang bertanggung jawab terhadap pengadaan adalah apoteker, karena nanti kalau proses pembuatan surat pesanan obat keras, narkotika, psikotropika kan juga harus membubuhkan tanda tangan apoteker, ya. Jadi untuk pengadaan ini harus dihandle oleh seorang apoteker. Oke. Kemudian kita lanjut. Pengadaan perbekalan farmasi bisa berasal dari beberapa sumber, ya. Jadi pengadaan perbekalan farmasi itu bisa dari beberapa sumber. Yang pertama, bisa merupakan dari pengadaan rutin, ya. Apa sih pengadaan rutin? Bagaimana maksudnya pengadaan rutin? Pengadaan rutin adalah pembelian barang kepada
para distributor perbekalan farmasi untuk obat-obat kosong yang berdasarkan pada buku defekta ya. Jadi dasarnya tadi buku defekta. Lah, mintanya ke siapa? Lah, nanti mintanya ke para distributor ya. Distributor perbekalan farmasi. Permasalahan bagaimana cara melakukan pemesanan, yaitu dilakukan dengan cara membuat pada atau menuliskan pada surat pesanan ya. Tulis pada surat pesanan, kemudian dikirimkan kepada masing-masing distributor atau PBF yang sesuai dengan jenis barang yang akan dipesan ya. Ya, siapa yang berhak memesan? Karena di situ ada tanda tangan seorang apoteker, maka yang berhak memesan adalah apoteker. Pak, kalau misalnya apotekernya kebetulan berhalangan hadir ya, mungkin lagi apa keperluan atau mungkin ada halangan yang lainnya. Nah, di situ ada tenaga teknis kefarmasian. Tetap harus sepengetahuan apoteker ya. Jadi mungkin yang menulis tenaga teknis kefarmasian, tetapi tetap atas pengetahuan apoteker. Jadi apotekernya tetap diberitahu mau pesan apa saja, kemudian kebutuhan obat apa saja ya. Kemudian mau diorderkan atau mau memilih distributor yang mana. Nah, itu tetap pengetahuan pada apoteker. Kemudian PBF setelah dipesan, PBF akan mengirimkan barang-barang yang dipesan ke apotek beserta faktur sebagai bukti pembelian barang ya. Jadi setelah dipesan, kemudian PBF datang, kemudian dia akan mengirimkan barang-barang yang sudah dipesan tadi berdasarkan surat pesanan ke apotek ya. Kemudian selain membawa barang-barang tadi, tentunya juga membawa faktur sebagai bukti pembelian barang. Kemudian pengadaan yang kedua, yaitu pengadaan mendesak atau SITO. Pengadaan mendesak dilakukan apabila barang yang diminta tidak ada dalam persediaan, serta untuk menghindari penolakan obat atau resep ya. Biasanya untuk pengadaan SITO ini kan nggak mungkin kita pesan ke distributor atau ke pedagang besar farmasi ya, kan nggak mungkin, karena kita butuhnya waktu itu juga, hari itu juga. Biasanya kalau distributor atau PBF itu kan butuh entry data, kemudian butuh pengiriman barang biasanya dalam waktu 1-3 hari. Lah, karena kita butuhnya waktu itu, maka yang bisa dilakukan adalah dengan cara istilahnya kalau bahasa Jawanya itu nempel ya, atau melakukan pembelian barang ke apotek yang lain sesuai dengan jumlah sediaan yang kita butuhkan ya. Lah, jumlah yang kita butuhkan dan ya tidak dilebihkan untuk stok di apotek ya. Karena apa? Karena nanti kalau kita lebihkan untuk stok di apotek, tentunya kita punya kita punya kelebihan stok ya, yang harusnya kita tidak punya stok barang itu, dan dan kebutuhan barang itu hanya pada hari itu juga, maka kita punya tanggungan ya, kita punya tanggungan stok ya. Nanti kalau nggak laku ya, nanti kalau nggak ada pasien lagi yang beli ya, malah justru nanti bisa menimbulkan kerugian pada apotek ya. Jadi biasanya tidak dilebihkan, biasanya ya misalnya butuhnya 10 tablet ya, kita pesen ke apotek lain ya hanya 10 tablet ya. Bisa kita butuh 20 tablet ya, sebutuhnya itu tadi ya, dan tidak dilebihkan untuk stok di apotek. Itu namanya pengadaan mendesak atau SITO, istilahnya nempel ya. Kemudian yang ketiga ada konsinyasi. Apa sih konsinyasi? Yaitu merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan suatu perusahaan atau distributor, yang dimana tadi perusahaan atau distributor biasanya menitipkan produknya untuk dijual di apotek ya. Jadi hanya titip. Contohnya apa sih ya? Contohnya apa? Yaitu ada alat kesehatan biasanya ya, kemudian obat-obat baru ya, yang mungkin baru dikenal karena butuh promosi yang baik, maka biasanya atau mungkin masih dalam proses promosi, nah itu biasanya dititipkan melalui konsinyasi. Kemudian yang ketiga, contohnya ada suplemen kesehatan, biasanya obat-obat herbal dan seterusnya
kemudian sediaan farmasi yang lain, dan perbekalan kesehatan yang baru beredar di pasaran ya. Umumnya biasanya yang baru-baru ya, yang belum ada promosi. Kalau sekarang biasanya yang sering ditemui itu kayaknya itu tilung dan seterusnya ya, jadi obat-obat herbal ya, biasanya dia titip, kemudian lakunya berapa, nah nanti dibayar sesuai dengan lakunya. Nah ini selanjutnya, setiap 2 bulan sekali atau 60 hari, perusahaan yang menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek. Pak, kok ada yang 3 bulan atau bahkan 4 bulan? Yaitu sesuai perjanjiannya antara perusahaan dengan apotek tadi. Ini hanya contoh saja ya. Jadi setiap beberapa bulan sekali, atau setiap berapa hari sekali, atau berapa minggu sekali, maka perusahaan yang menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu mengetahui berapa sih jumlah produk yang terjual pada setiap tadi minggunya, setiap bulannya, setiap harinya, dan seterusnya ya. Jadi untuk mengecek. Kemudian pembayaran, nah bagaimana cara membayarnya? Yaitu pembayaran yang dilakukan itu apotek bayarnya sesuai dengan jumlah barang yang laku. Misalnya titipnya 30, setelah 2 bulan atau setelah 3 bulan distributor datang ke apotek, tanya, Mbak, barang saya obat A laku berapa? Kemudian setelah dihitung, oh ternyata laku 15, Pak. Oh ya sudah, berarti yang dibayar ya sebanyak 15 yang laku itu tadi. Lah sisanya berapa? Sisanya gimana? Lah sisanya tadi dikembalikan ke distributor ya. Biasanya kalau sudah dikembalikan, maka distributor akan menitipkan lagi ya. Jadi menitipkan lagi barangnya, biasanya sama ya, obat A tadi mungkin ditambah yang laku 15, berarti mungkin ditambah 15 lagi agar jumlahnya sama dengan yang pertama, misalnya 30 ya. Jadi 30 laku 15, berarti kan masih sisa 15, biasanya ditambah 15 lagi ya, totalnya masih sama 30 ya. Nanti 2 bulan lagi datang lagi, ngecek lagi, kalau laku dibayar, kalau nggak laku ya berarti ya ditarik biasanya. Oke, kemudian kita masuk ke dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses metode pengadaan ini. Oke, ada beberapa dokumen. Oke, yang pertama ada tadi ya, surat pesanan. Oke, saya besarkan biar kelihatan. Oke, surat pesanan di sini ada nomornya, kemudian ada tanggal, ada tempatnya. Di sini ada nama apoteknya. Kemudian biasanya di sini ada apotek, kemudian ada sianya berapa, ada apotekernya siapa, ada sipanya berapa, biasanya ada ini kurang. Oke, kepada yang terhormat PBF siapa ya, PBF yang dituju siapa. Kemudian di sini ada jumlahnya, 1 box kah, 2 box, 2 flash, dan seterusnya. Nama obatnya yang dipesan, misalnya tetrasiklin 1 kaleng, kemudian aminofilin 1 kaleng, dan seterusnya. Kemudian ada tanda tangan dan yang menerima pesanan siapa, misalnya distributor apakah, dan seterusnya, dan cap dan tanda tangan pemesan. Oke ya, nama apotekernya dan seterusnya, SIP-nya, sipanya. Kemudian surat pesanan yang mengandung perkusor ya, ada yang mengandung perkusor atau obat keras tertentu, obat keras tertentu. Di sini ada nama PBF ya, nama PBF. Nah, kemudian ada alamatnya, ada teleponnya. Kemudian kolomnya yaitu ada nomor, kemudian ada nama dagangnya ya, nama obat yang mengandung prekursor. Kemudian misalnya tremenja ya, tremenja mengandung prekursor ya, isinya tremenja apa saja, dan seterusnya. Kemudian bentuknya apa, tablet kah, sirup kah, dan seterusnya. Kemudian berapa dosisnya atau kekuatan sediaannya, 5 mili kah, 10 mili kah, dan seterusnya. Kemudian satuannya apa, satuannya box, strip, kapsul, dan seterusnya. Kemudian jumlahnya berapa, 10 box kah, 1 box, dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini obat yang mengandung prekursor farmasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan ya. Nama apoteknya harus jelas, alamatnya jelas. Nah,
surat izinnya jelas. Kemudian di sini ada cap, kemudian tanda tangan APJ, apoteker penanggung jawab. Oke, ini untuk yang prekursor. Kemudian ada lagi surat pesanan psikotropik ya, surat pesanan psikotropik ini juga termasuk obat keras tertentu. Ada namanya, kemudian ada jabatannya, apoteker penanggung jawab, mengajukan permohonan kepada, ada nama PBF-nya siapakah, Sanbe kah, kemudian kombi kah, dan seterusnya, atau kimia farma kah, dan seterusnya. Jenis psikotropiknya apa saja ya, ada alprazolam, mungkin amitriptilin, dan seterusnya. Kemudian untuk keperluan apotek mana sih? Nah, apotek alamatnya mana ya? Ada apoteknya, ada alamatnya, harus jelas. Kemudian tanda tangan siapa? Ya jelas ya, apoteker penanggung jawab. Oke. Kemudian surat pesanan narkotika ya. Kalau narkotika itu biasanya hanya khusus ditujukan pada satu distributor, yaitu Kimia Farma ya. Yang berdatangan di bawah ada namanya, ada jabatan, apoteker penanggung jawab, alamatnya di mana, kemudian tujuannya ya hanya satu, yaitu PBF Kimia Farma. Kemudian ada alamatnya. Nah, ini sebagai berikut, misalnya ada kodein ya, ada MST continuous dan seterusnya yang mengandung narkotika. Digunakan untuk keperluan apotek, misalnya apotek sehat, apotek Astamitra dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanda tangan apoteker penanggung jawab dan cap. Oke. Untuk penerimaan materinya saya lanjutkan besok. Untuk hari ini saya khususkan ini metode pengadaan, jadi untuk video pembelajaran kali ini hanya sampai ke pengadaan. Besok kita lanjutkan ke metode penerimaan. Oke. Untuk pertanyaan, kemudian kritik, kemudian saran, sama seperti dengan yang lalu, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.